Saya yang menyelamatkan barusan Kiai Al-Fatih Cakrabuana. Bener ada sekarang rumah sakit. Wis. Saya sujud syukur, wis. Ya Allah. Tribuners, saat ini kami sedang berada di RSUD Notopuro di Kabupaten Sidoarjo yang merupakan tempat dirawat korban selamat dari insiden ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Hozini yang berada di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Di rumah sakit ini salah satu yang dirawat adalah Al-Fatih Cakrabuana yang merupakan warga Bangkalan, dan Al-Fatih ini dievakuasi pada Rabu kemarin setelah sekitar 3 hari berada di dalam puing reruntuhan ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Hozini. Al-Fatih ini menyimpan cerita unik dan kita akan mendengarkan langsung kesaksian atau cerita dari keluarga Al-Fatih dalam program Saksi Kata. Alhamdulillah sekarang kondisinya alhamdulillah sudah baikan, dan kalau tadi dokter ortopedi sama menyarankan sudah hari ini bisa pulang. Hanya nunggu dokter anaknya saja. Ya, kalau dokter ortopedinya karena alhamdulillah tidak ditemukan masalah ya dalam tulang atau apa ya, boleh. Berarti hari ketiga nih setelah kemarin masuk hari Rabu ya? Iya, iya. Yai, kalau kita mundur ya, pertama kali jenengan mendapat kabar bahwa musola itu ambruk, kapan itu? Saya mendapatkan kabar itu dari WA, kemudian saya telepon Romo Yai, ada Yai Muni. Yai Muni nangis. Iya nan, musola roboh. Saat jemaanan wis blank, beliau bilang saat jemaah sambil nangis, saya blank sudah pikiran, wah anak saya kan jemaah pasti wis. Saya ambil sepeda motor sampai lupa bawa helm, bawa apa, pokoknya mancal wis. Akhirnya ditelepon sama adik, kak jangan berangkat sendiri kak, takut ada apa-apa kamu, saya susul aja, sepedanya titipkan di jalan gitu. Mungkin dari Bangkalan gitu? Iya, saya sudah agak jauh, sudah mau masuk ke jembatan Suramadu, tapi saya tidak bawa helm. Ya akhirnya saya balik lagi nitip sepeda. Saya mikir anak saya, duh gimana ini? Seandainya bisa saya beritahu anak saya sholat belakang atau gimana, mudah-mudahan anak saya tertidur atau gimana gitu. Tapi ternyata ya konfirmasi nampaknya anak saya jemaah. Ya Allah. Berarti itu kabar yang jenengan dapat itu setelah kejadian ya? Setelah kejadian. Asar. Nggak lama. Terus nyampe di lokasi ya? Yes. Nyampe ke lokasi, saya melihat timbunan itu, yes. Berharap. Itu sekitar maghrib ya sampai di sana? Iya. Tapi saya masih punya keyakinan kalau anak saya ditakdir hidup ya, insya Allah itu. Tapi saya perasaan itu ya, insya Allah masih hidup. Bapak ini kan Al-Fatih ini dievakuasi di hari ketiga nih. Hari setelah kejadian itu. Hari ketiga. Kan, sebagai orang tua perasaan campur aduk sebelum dievakuasi. Tapi bagaimana jenengan masih yakin apa firasat bahwa Al-Fatih masih akan hidup? Saya baca surat Al-Kahfi sebagai perenang. Dari 1 hari 2 kali itu saya baca surat Al-Kahfi, mudah-mudahan anak saya. Yang saya takutkan begini, saya yakin anak saya selamat, tapi takut dia pikirannya stres, kacau gitu ya. Karena takut putus asa. Kalau dia misalkan di dalam gedung reruntuhan itu kan namanya anak-anak ya, pikirnya, duh udah ada yang nolong saya, ini siapa ya gitu. Akhirnya stres atau gimana. Saya takut itu. Saya baca surat Al-Kahfi itu minta kepada Allah SWT. Terus berkomunikasi sama petugas gitu di lokasi? Ya sesekali. Saya tidak berani ke tempat, saya diam aja di sana sambil berdoa. Setiap ada evakuasi hidup, aduh ya Allah alhamdulillah, berarti ada yang hidup, berarti anak saya semakin besar harapan hidup gitu.
keyakinan untuk Ya, Al-Fatih selamat tetap dipegang. iya, karena ada yang evakuasi hidup. Aduh, seperti ada yang hidup. Mudah-mudahan Al-Fatih hidup. Harapan itu masih ada. Ya, Nah, pertama kali Al-Fatih dievakuasi kondisinya seperti apa ya kalau bisa? saya tidak tahu itu, karena nama anak saya tidak ada di daftar. Jadi di evakuasi itu ada 4 nama kalau nggak salah. Tetapi menurut tim SAR itu yang diperkirakan hidup ketika itu ada 7 atau 6 ya kalau tidak salah. Nah 4 itu ada 7 ya kalau nggak salah ya. 4 itu sudah ada namanya. 2, 4, 5, 2 orang tidak ada namanya. Nah saya berharap kayak yang 4 ini sudah ada namanya. Mudah-mudahan yang tidak ada namanya salah satunya anak saya. Ya Allah. Saya baca selawat terus sampai munajat, ya Allah, saya namai anak saya dengan Al-Fatih itu. Saya mengamalkan banyak selawat Al-Fatih. Jadi mudah-mudahan dapat berkahnya ini. Itu dievakuasi sore nih. Malam dia setelah dia di akhir, di akhir. Artinya udah berapa orang dievakuasi berhasil, saya dengar berapa orang yang sudah dievakuasi, katanya sudah 4 kan. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Bu, senang hati. Walaupun pikiran sudah 4 berarti tinggal 2 lagi. Kalau 2 lagi ini tidak ada anak saya berarti. Ya senang tapi berdebar karena semakin sedikit masih harap-harap cemas gitu. Iya. Nah, pas dievakuasi berarti ketemunya jenengan itu di rumah sakit sini. Ya, ketika saya dengar karena kebetulan yang evakuasi yang evakuasi ini kebetulan murid dari santrinya Bapak salah satunya, sehingga kenal dengan saya. Sehingga tanya ke saya, "Kiai, nama anak jenengan siapa?" Al-Fatih Cakrabuana. Langsung nangis dia, langsung peluk saya. Saya yang menyelamatkan barusan Kiai Al-Fatih Cakrabuana, bener ada sekarang rumah sakit. Wis, pikiran saya wis. Saya sujud syukur wis, ya Allah. Sulit disampaikan. Wis, senangnya hati itu wis, ya Allah. Saya sampai begini, Al-Fatih ini bukan anak saya aja, tapi anaknya semua wali murid. Bahkan beliau-beliau yang kehilangan anaknya, lihat saja Al-Fatih. Biar Al-Fatih nyungkem, anggap Al-Fatih anaknya. Kalau kangen ke anaknya, lihat Al-Fatih. Pertama kali komunikasi setelah dievakuasi itu, apa yang pertama kali diceritakan? Pertama kali cerita di dalam posisinya. Dia minta es. Belikan saya es, saya haus katanya. Ya Allah, orang lain sedih dia tertawa. Katanya, karena saya tidak tahu kan waktu evakuasi, saya tahunya sih dia. Di sini. Iya, jadi ya Allah, sudah masih di ya. Terus cerita nih, selama 3 hari itu kabarnya kan tertidur pulas gitu di bawah puing-puing Tuhan itu. Ini sebuah keajaiban ya mungkin. Iya. Dia tidak bisa cerita, dia tidak ingat, tidak ingat. Jadi Al-Fatih itu ketika sholat jemaah itu dia kan nunggu, jadi sebelum adzan sudah di musola. Nah, saking karena lama gitu ya, karena mungkin yai berhalangan keluar ketika itu. Jadi yang ngimami itu mungkin ustadz ya. Biasanya kalau di Buduran kan ngimami ke kiai itu istiqomah dulu. Ngimami terus gitu ya. Kecuali ada udur yang ya. Nah, waktu itu kiai udur. Nah, jadi yang mau ngimami kan biasanya lama kalau bukan kiai gitu ya. Takut itu. Akhirnya ada yang ngimami katanya. Nunggu saking lama, mungkin lama sampai ketiduran Al-Fatih itu. Ketiduran. Nah, lainnya sholat, Al-Fatih masih tidur. Lainnya sholat sudah dapat 2 rakaat, kan katanya 2 rakaat kemudian roboh ya. Nah, ketika roboh itu Al-Fatih kaget karena banyak orang lari gitu. Jadi dia nggak tahu ikut lari. Tapi katanya dengan gerak lari. Nah, ketika lari itu terjatuh dia. Nggak tahu pas kesenggol atau gimana. Pas jatuh itu yang memang ada beton rubuh itu ya. Hampir kan jatuh dia, tertidur kan. Untungnya itu sekitar 30 cm apa dari atas kepala tidur itu. Itu sempit kan. Tapi tidak gencet karena terhalang oleh yang patah ini gini. Tapi ini rawan. Kalau ini kena goncangan sama sedikit jatuh ya wis, salam. Untungnya ada berapa besi yang nyantol. Nah, di sini ada besi. Semua itu masih jatuh apa gitu. Nah, karena ada
ada luka itu karena tubuhnya ini dari sini sampai ke kakinya itu dilindungi apa ya? Bukan seng, debu terpendam ke dalam. Jadi debu itu kan sudah, jadi dia terpendam ke dalam gitu. Hanya itu yang menyelamatkan. Nah, batu-batu yang jatuh itu ya tidak mengenai tubuhnya, mengenai debu kan sudah. Gitu. Jadi dia tidak tidur benar, apa namanya? Gagak. Ini tertutup tanah, mukanya tertutup seng anu itu, tertutup seng. Jadi tidak kena. Nah, sempat dia apa? Katanya sempat dia apa? Ada yang temannya kok gelap kan? Ayo, anu bongkar. Jangan nanti. Kata Al-Fatih, jangan nanti anu tambah anu ini di atas tidak mungkin bisa dibongkar, kita tambahan, diem aja. Terus lama-lama dia ketiduran. Pas gempa itu katanya itu semakin turun dia, anu tinggal berapa senti gitu. Aslinya bisa gini, akhirnya ketika itu turun seret, kalau harus gini, jadi kalau begini ya luka ini ngepas gitu. Kalau kecuali kepalanya kecil ya. Jadi tidur segini. Setelah gempa itu terus gini. Makanya dia lehernya agak kemeng gitu. Apa? Karena harus gini. Ya terlalu lama. Gempa Sumenep itu. Itu kan sudah gini set lebih turun ya, lebih turun katanya. Nah, dia untungnya yang saya khawatirkan itu anak saya gimana sedihnya gitu ya. Karena dia sudah tahu, udah bisa bergerak gitu, sadar gitu kan, sedih kan mestinya. Tapi karena dia tidak sadar, mimpi itu, kak bermimpi jalan-jalan kemana, akhirnya namanya juga orang ketiduran ya. Ya walaupun tidak ada suplai makanan, tidak ada suplai minuman, nggak kerasa, mimpi dia terus, mimpi jalan-jalan. Bahkan mimpi apa deh? Kan dia sempit kan, jadi di sininya itu dikira mimpi sepeda motor ada di depannya, mimpi naik apa pokoknya jalan-jalan gitu, senang. Nah tiba-tiba pas dia sadar itu karena ada dok 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 gitu, duh kok banyak tukang katanya. Saya tertawa, bukan tukang itu tim SAR gitu, kok banyak tukang gitu. Akhirnya ngasih selang itu untuk diminum itu pas roti apa mungkin, tapi Al-Fatih kan nggak bisa, hanya bisa selangnya saja. Kemudian dibuat terowongan itu, akhirnya bisa lolos itu. Kabarnya Al-Fatih juga sempat punya mimpi ya. Oh iya sebelumnya. Gitu. Iya itu. Dia tidak mau balik, mau balik hari Rabu. Bukan Al-Hazini, dia mau lihat bangunan. Posisi kan kejadian ini hari Senin ya. Senin. Tapi sebelum itu belum sempat pulang. Iya pulang, ada di rumah. Saya bilang, sudah nak, kita sudah kan kalau balik ke Buduran itu ya harus minta surat keterangan kalau agak lama kepala desa, sudah minta ke Pak Kades, ini sudah nak, mosok anu kamu balik sekarang, kamu di rumah jangan lama-lama. Enggak Bu ya, anu. Dia sebelumnya mimpi ada gedung gitu roboh, jadi takut saya, aku ingin kamar di bawah. Jadi bukan karena itu, mungkin karena malas anaknya. Namanya santri kan biasa gitu. Pengen mau balik itu dari asar saya rayu, udah mau sampai maghrib, sampai isya jam 8 atau jam berapa baru mau dia. Sebentar mau sepedaan dulu, sepedanya adiknya. Sepeda listrik itu, sepedaan kayak anak kecil, kayak anak umur 7 tahun sepedaan gitu. Kok firasat saya kok apa di Al-Fatih ini. Wes saya sudah mau sekarang dia. Oh iya tah, mau bener. Itu balik di hari apa? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu malam. Sebelum kejadian. Ya, balik kawan. Dengar kabar itu, mamanya langsung ngomel ke saya, kenapa tidak dituruti Fatih, coba hari Rabu balik, itu selamat Fatih. Tapi saya berusaha menenangkan istri saya, Dek, kamu duduk dulu, ini takdir, bagi kita ini takdir. Musok aku kate jeblos no anakku dewi, aku niatku yang penting baik, masalah itu yang terjadi ya kita harus sabar apapun yang terjadi. Kayak aku weru masa depan deh, mesti aku ya enggak sampai Rabu setelah kejadian saya balikkan, ya kan, sudah aman, selisih 5 menit dari kejadian saya balik ke sini, misalkan balik Senin maghrib kan sudah aman. Yang karena enggak tahu, sabar yang ini
enggak Mas, enggak tega, saya mau lihat, enggak mau ikut. Tapi bingung, akhirnya sudah di tengah jalan, ya saya ikut, ngejar ini ya, ikut. Akhirnya ngejar, kamu berani ya? Saya enggak berani ke pondok, saya langsung tapi malam itu kalau anak saya enggak ada, mungkin sekarang masih bisa bernafas ya. Mungkin ada kesempatan menyapa saya sih. Saya coba panggil, kan diseteril dia masuk. Tapi saya minta tolong nerobos mau manggil dari Pak Imam. Saya Fatihah kepada Romo Yai Mujib. Ya Allah, Yai lindungi santri jenengan, mintakan kepada Allah Yai. Saya Fatihah kepada Yai Mujib, saya baca selawat tidak berhenti-henti. Dia namanya Al-Fatih, saya baca selawat Al-Fatih. Terus selawat Bahampel, saya baca Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, saya baca Fatihah kepada Bahampel, kepada Wali Songo, semuanya saya wis. Akhirnya kepada selawat Fatih saya banyak. Saya panggil Al-Fatih, Fatih, nih. Nggak ada yang belas. Ya mungkin tidur ya. Nah, saya nunggu ini, pikiran saya nunggu apa sih. Tapi saya senang kalau sudah ada yang evakuasi selamat. Padahal saya tidak punya tidak ada kabar tentang anak saya. Atau yang diperkirakan hanya 6, mudah-mudahan itu salah satunya anak saya. Muncul nama. Ternyata ada anak saya. Ternyata ya tidak bisa didata, dia tidur. Iya, hanya temannya yang bilang Al gitu. Saya kaget. Tapi tidak masuk di nama itu. Dibilang tidak ada nama. Tapi 2 masih kemungkinan hidup tapi tanpa nama. Nah, saya dengar-dengar katanya Al, tapi saya tidak berani meyakinkan diri, takut ya mudah-mudahan anak saya. Ternyata pas di evakuasi itu ternyata benar. Ya Allah. Saya tanya ketika keluar, luka apa? Enggak ada luka biasa. Hanya beset-beset waktu keluar itu loh. Enggak, kan terowongan ya. Pas evakuasinya. Iya. Kalau dari sisi mental ya, apa tidak terganggu ya? Alhamdulillah enggak. Mungkin karena berkah tidur itu. Berkah tidur. Sehingga dia tidak tahu situasi yang menegangkan itu, tidak tahu. Coba dia sadar, mungkin hanya ketika tegangnya mungkin waktu dikeluarkan. Berarti ini setelah dirawat berapa hari, kapan rencana boleh keluar ya dari rumah sakit? Kayaknya kalau kan ada dokter yang menangani, takut ada masalah dengan tulangnya gitu ya. Dari ortopedi, dokternya mengatakan hari ini sudah bisa pulang. Tinggal dokter anak, karena dia tidak terisi kan makanan selama 3 hari ya. Sehingga dokter anak mengontrol semuanya. Gitu ya. Lihat nanti kayaknya. Kalau ada doa khusus mungkin ya dari jenengan, ini kan proses evakuasi masih langsung sampai sekarang. Mudah-mudahan masih ada keajaiban. Walaupun mudah-mudahan masih ada yang selamat. Selalu berdoa. Kalaupun tidak, mereka adalah syahid semuanya. Yang mudah-mudahan menjadi kelak menunggu orang tuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa-doa yaitu saya pernah diijazah itu di surat Al-Kahfi. Jadi misalkan ada keluarga kita yang sakit di ketika kita sudah tidak mempunyai kemampuan untuk berusaha lagi, kita sudah berusaha maksimal. Seperti kemarin, mau bantu gimana, wong kita tidak punya ilmu. Makanya saya selalu tenang aja, bahkan mempercayakan sepenuhnya kepada tim SAR yang saya berterima kasih kepada beliau-beliau yang masuk ke jurang buat ini. Itu resiko semua. Saya aja orang tuanya tidak berkorban seperti itu, seperti mereka. Mereka melihat mayat bagaimana, masuk gorong-gorong itu saya berterima kasih. Jadi saya percayakan karena man wala amra ila ghairi ahli gitu ya. Jadi mereka ahlinya ya sudah. Itu adalah bentuk usaha. Jadi bukan berarti ketika kita diam di hari ini tidak nolong anak kita diam aja sudah nolong karena sudah ada yang bekerja. Dan itu profesional. Jadi ketika ditanya, kamu tidak nolong anak kamu, mau bongkar-bongkar loh, malah tambah bongkar tambah bahaya nih, karena kita tidak tahu ilmu. Sudah, makanya jangan kecil hati kalau misalkan
tidak berusaha, sudah kita semuanya berusaha maksimal. Kalau doa, oh ya doa ya belum ya. Nah, itu ketika di ambang keputus asa, bukan putus asa, ya, udah boleh putus asa kan. Mulai dari asuhan rahmatillah. Baca surat Al-Kahfi kalau ada keluarga yang sakit, insya Allah. Terus perbanyak salawat, terutama salawat Fatih. Terus, atau salawat terserah, salawat maksurah apa aja yang baca. Saya Fatihah kepada, karena dia kakeknya Tariqah Hatijani, jadi saya kirim Fatihah kepada Syed Ahmad karena Wali Songo, semua Wali Songo, dan karena Wali Songo juga ada keturunan dari jalur perempuan apa ke Syekh Abdul Qadir. Saya Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir. Saya Fatihah kepada Muhammad Al-Fatih. Dia juga Cakrabuana. Saya Fatihah mertuanya Sunan Gunung Jati sebenarnya. Berarti tetap mondok ini ya setelah. Oh iya, iya. Insya Allah. Doakan aja. Kalau dari menurut jenengan, apa kira-kira yang perlu diperhatikan ke depan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi? Bangunan ambruk di pendidikan dan sebagainya. Saya banyak mendengar selentingan tentang itu, tapi sudahlah. Apa namanya, kiai pondok pesantren ini selama ini sudah bersusah payah ingin membangun fasilitas untuk santrinya. Bagaimana sekarang pemerintah itu memberikan dukungan, apa namanya, ya kalau misalkan ini desainnya yang bagus, ya sudah bantu pesantren ini, karena selama ini pesantren ini hidup mandiri, itu dari jariah, dari kantongnya kiainya. Nah, terus terang saya walaupun tidak besar punya pondok pesantren, saya merasakan sendiri, jadi membangun pesantren ini susah payah. Jadi untuk fasilitas anak-anak, bahkan ini dalam doa saya ketika Al-Fatih, ya Allah, ini mungkin doa tidak pernah saya bilang, ya Allah, saya mohon bayaran hari ini, serius saya tidak pernah minta selama ini pengabdian saya minta bayaran hari ini, bayar dengan keselamatan anak saya, terus bayar, perpanjang, saya tidak punya apa-apa, ya Allah. Saya ini kalau orang lihat bangunan pondok pesantren saya, mungkin di sana bagus ya bangunannya. Mungkin orang nggak percaya kalau saya nggak punya mobil, sepeda motor kredit. Saya minta itu diperpanjang. Perpanjang ya Allah, saya tidak punya apa-apa. Perpanjang, saya tidak punya mobil, tidak punya apa, tidak punya. Tapi selamatkan, saya minta bayaran anak saya, selamatkan. Miskinkan saya, ada apa miskin. Kalau lembaga ya memang kita butuh. Miskinkan saya minta bayaran ya. Minta bayaran. Padahal ibadah itu harus ikhlas ya. Sehari itu saya minta bayaran kepada Allah. Bayar ya Allah, saya bayar anak saya. Karena anak saya ini juga akan meneruskan perjuangan. Artinya menurut jenengan dalam situasi ini tidak boleh saling menyalahkan gitu? Oh, tidak boleh. Kita ini dalam keadaan susah. Kalau misal saya tidak tega, kalau kiai saya ada yang mengatakan, kalau orang tidak punya santri, Mas, dia tidak akan merasa seorang guru. Guru itu, saya aja yang punya pesantren kecil, jangankan Al-Khazini. Ketika anak pulang pondok itu sedih, Mas. Sedih. Kangen. Apalagi santri buduran yang banyak itu. Kalau Yai Salam misalkan santrinya pulang, sedih, Mas. Apalagi meninggal. Orang tua mungkin kehilangan satu anak, tapi bagi Yai Salam berapa ini yang meninggal itu? Kalau jangan meninggal, pulang pondok loh, liburan di Maulid, anak-anak salaman mau pulang. Sedih kita. Seandainya bisa dialihkan, saya ambil anak semua santri saya. Bahkan seorang kiai itu, ini yang paham itu kiai, tanya aja secara pribadi. Seorang kiai itu lebih sayang ke santri. Anak saya ini, Al-Fatih ini, dia tidak tahu baca Quran. Bayangkan, dia anak seorang kiai, pengasuh pesantren, tidak tahu baca Quran. Dia tahunya di buduran. Padahal saya ngajari anak-anak, di rumah ada semuanya sekolahnya. Diniyahnya ada, bukan tidak ada. Bahkan umum formal di rumah sampai SMA. Tapi tidak tahu baca Quran, masuk akal enggak? Anaknya kiai tidak tahu baca Quran. Tidak masuk akal. Tapi perhatian ke anaknya orang-orang. Makanya sekarang ini ya sudah saling support. Kalau pemerintah sekarang ya sudah bantu pondok pesantren dengan desain yang baik, dengan arsitek yang baik.
Sehingga kiai yang selama ini sudah pusing dengan mencari biaya kok malah disudutkan. Ya sudah, sekarang jalan keluarnya gimana? Bantu diperbaiki. Ini gini, tata ruangnya yang baik, yang bersih gimana? Apalagi kita muslim, an-nadhafatu minal iman. Dibantu tata ruangnya yang baik, desainnya, layoutnya yang baik gitu. Saya di pesantren saya minta selalu dengan arsitek. Jadi, ya, gitu ya. Oke. Iya dek, waktu itu adik ketiduran. Di mana itu dek? Di musola. Di musola. Terus Bangunnya kapan? selanjutnya gimana selanjutnya setelah tidur itu? Bangun tidur kayak ada gempa. Terus? Terus lari. Terus pingsan. Kena batu mungkin. Bangun-bangun kayak udah gelap. Di sebelah ada teman-teman. Aku tanya, kenapa? Musolanya roboh tadi, kayak ada gempa. Udah gitu. Terus tidur lagi? Enggak. Ada tanya-tanya cerita. Pas maghrib tidur. Selama 3 hari itu kamu apa? Ada yang ngasih minum atau gimana? Nggak tahu. Tapi di mimpiku aku minum lewat kayak selang-selang. Tapi enggak ya, di nyatanya enggak tidur. Itu hanya mimpi tapi ya. Ya mimpi tapi kayak asli minumnya rasanya. Selain mimpi minum itu, mimpi kemana aja? Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Nggak tahu. Pokoknya Ke kota gitu atau ke Makkah atau gimana? Suasananya itu loh, ke masjid atau ke mana? Jalan-jalannya? kayak di jalan-jalan yang lampunya mati, peteng. Terus lurus nggak tahu gelap kemana. gitu ya. Iya, Naik apa jalan-jalannya? pickup. Tapi Fatih sempat lari ya berarti ya waktu dengar gemuruh itu, lari. Ya, tapi masih kena. Enggak, sebelum waktu terasa gempa itu lari nggak? Sempat menyelamatkan diri nggak? Iya, lari. Lari ya. Hmm. Oh, tapi terus ketimpa. Iya, Sakit, kerasa sakit nggak waktu pas sadar itu? enggak. Nggak sakit sama ketimpa, sekali. bener. Terus sadar-sadarnya waktu itu gimana? Sadar itu ada tukang katanya. dibangunin tukang gitu. Enggak, kan ada bunyinya. Tok tok tok. Aku tanya. Udah bisa keluar, Pak? Oh iya. Iya, udah bisa keluar. Keluar. Udah bisa keluar. Sadar-sadar sudah digendong sama petugas. Enggak. Keluarnya itu kayak merangkak. Ya, demikian Tribuners cerita dari Abdul Hanan yang merupakan ayahanda dari Al-Fatih Cakrabuana, korban selamat, salah satu korban selamat dari insiden ambruknya musola di Pondok Pesantren Al-Hozimi Kabupaten Sidoarjo. Dari obrolan kami dengan Abdul Hanan yang merupakan ayahanda Al-Fatih Cakrabuana bahwa ia merasa mendapat keajaiban karena anaknya, yakni Al-Fatih Cakrabuana, selamat dari reruntuhan ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Hozimi setelah 3 hari berada di dalam puing reruntuhan. Dan Abdul Hanan berharap kejadian ini tidak saling menyalahkan, namun introspeksi masing-masing. Dan sebagai informasi Tribuners, saat ini tepatnya pada Jumat 3 Oktober siang ini masih ada 7 orang atau 7 santri yang korban selamat yang masih dirawat di RSUD Notopuro Sidoarjo. Demikian Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.